Guys, memang nggak bisa dibungkirin ya, sampai saat ini tuh masih banyak orang-orang yang underestimate sebuah tablet. Hal ini memang dikarenakan masih banyak hal-hal yang terjadi dan juga masalah gitu guys sama si tablet tersebut. Misalkan nih, seperti layar yang kurang ideal. Kadang kualitas gambar bagus, warna bagus, tapi untuk keamanan dan juga kenyamanan mata tuh kurang guys. Terus aplikasi-aplikasinya juga berbayar nih. Contohnya kayak misalkan aplikasi gambar seperti Procreate punyanya si Apple, itu kita harus berlangganan dulu guys. Serta beberapa aksesoris tambahan ya, yang kadang tuh memang nggak sepaket saat kita pembelian. Terus nih ya, koneksinya juga masih pakai Bluetooth yang kadang tuh kurang stabil. But don't worry brother, karena sekarang gue punya solusi dari semua problem-problem tersebut. Kenal ini bro, Huawei MatePad 11,5s. Jadi guys, si Huawei MatePad 11,5s itu punya beberapa peningkatan. Mulai dari layar Papermate 2.0 yang aman banget dan nyaman nih buat mata. Kemudian aplikasi Huawei GoPen yang sekarang tuh punya fitur setara sama Procreate. Serta full aksesoris nih guys, supaya tuh kita bisa dapetin pengalaman seperti pakai laptop. Nah, gue akan bahas semuanya ya guys. Cuman sebelum itu, kita bakal mulai dulu nih dari desain dan juga layar secara general dulu brother. Kalau kita lihat secara desain ya, si Huawei MatePad 11,5s ini tuh menurut gua terlihat simple ya bro, tapi tetap terasa feels premiumnya nih. Mulai dari materialnya sampai ke finishingnya tuh oke banget guys. Selain itu terdapat warna lain ya, yaitu violet nih. Dan kalau misalkan yang lu lihat sekarang, yang gue review, itu sekarang varian warnanya adalah space gray. Selain itu doi juga menggunakan slick body ya, yang punya ketebalan tuh cuma 6,35 mm. Dan bobotnya guys, cuma 515 gram aja. Artinya, si Huawei MatePad 11,5s itu lebih ringan ketimbang Galaxy Tab 9 FE+. Nah, selain desain ya, di bagian depan juga kita disajikan dengan resolusi layar yang super tajam banget nih, yang udah 2.8K resolution. Resolusinya adalah 2800 x 1840 pixel, dan menariknya lagi guys, layar dari Huawei MatePad 11,5s ini udah support 144 Hz adaptif loh. Yang mana ini tentu bisa diturunin juga ya sampai 30 Hz untuk menghemat daya nih guys. Kemudian buat kerapatan layar udah nyampe 291 ppi dengan white color gamut DCI-P3 nih guys. Dan pastinya doi ini masih bisa kasih kita tampilan yang baik dalam segala hal nih. Terus kalau kita lihat dari bezelnya ya, ini cukup terlihat tipis, walaupun memang bukan yang paling tipis guys, sekitar 87%, serta dengan aspek rasio di angka 3:2, yang mana ini cocok banget buat produktivitas guys. Karena si rasio ini tuh memungkinkan kita buat ngelihat lebih banyak konten gitu. Misalkan raw Excel yang lebih banyak, kemudian timeline video editing yang lebih panjang ya, jadi nggak perlu sering-sering scroll. Selain itu juga guys, udah dilengkapin sama sebuah kamera depan nih, yang punya resolusi 8 megapiksel. Kurang lebih seperti itu guys, bagian desain dan juga layar secara general. Dan sekarang gue akan lebih spesifik untuk ngebahas masalah layar Papermate 2.0 yang ada di tablet ini bro. Jadi nih ya, layar Papermate buatan Huawei ini tuh sebelumnya udah diperkenalkan dan juga digunakan di MatePad 11,5 Papermate Edition guys. Nah kali ini si Huawei itu memberikan peningkatan lagi untuk layar Papermate-nya. Seperti udah support anti-glare dan juga low reflection. Jadi akan lebih nyaman banget nih buat kita gunain. Ya walaupun teknologi ini sih udah ada di Papermate 1.0 ya. Tapi warna yang ditampilin ini sedikit menurun bro. Sedangkan di Papermate 2.0 ini warna yang ditampilin tuh kontrasnya lebih cerah dan lebih oke banget lah guys. Sekalipun kita pakai di bawah cahaya langsung atau tempat yang mungkin ada pantulan di layarnya bro. Dan yang menariknya lagi nih ya, belakangan itu Apple baru aja meluncurkan layar anti-glare yang dipakai di produk terbarunya mereka, yaitu iPad Pro gitu guys. Tapi seperti yang kita tahu bahwa sebuah iPad Pro itu dibanderol dengan harga 20-30 jutaan. Ini mahal banget. Sedangkan berbanding terbalik sama Huawei MatePad 11,5s ini yang dibanderol dengan harga 7 juta aja. Berarti guys, kita bisa tarik kesimpulan dengan harga yang jauh lebih murah, lo bisa menikmati layar anti-glare berkualitas yang ada di Huawei MatePad 11,5s ini, gitu bro. Tapi nih ya, kalau kita flashback ke belakang, memang layar anti-glare itu dikeluarkan pertama kali sama si Huawei. Jadi, secara nggak langsung, Huawei ini merupakan pelopor guys untuk si layar anti-glare. Kemudian karena Huawei ini membuat tabletnya untuk semua kalangan ya guys, semua umur. Jadi si MatePad 11,5s ini pun udah mengantongi sertifikasi keamanan layar. Seperti TÜV Rheinland dan juga SGS nih bro. Bahkan pihak Huawei juga mengklaim nih ya, bila layar Papermate ini bisa menurunkan kelelahan mata sampai 34% loh. Dan kelelahan otak sampai 17%. Ini keren juga guys. Gue sih memang cukup percaya ya dengan klaim tersebut. Karena melihat sampai saat ini guys, si MatePad 11,5s itu jadi tablet dengan sertifikasi keamanan mata terlengkap yang pernah ada gitu bro.
Nah, ada hal yang gue suka juga nih dari Huawei MatePad 11,5S ini. Berkat si layar Papermate 2.0 ini guys, gue tuh bisa dapetin feels kayak baca buku komik beneran gitu. Jadi warnanya tuh berasa sama kayak komik secara fisik gitu bro. Caranya gampang banget nih, lo tinggal aktifin aja color yang ada di menu ebook mode. Dengan kayak gitu bro, lo tuh bisa dapetin feels kayak baca komik beneran gitu. Selain itu Brody, ada hal kecil nih tapi experience-nya cukup berasa banget menurut gua. Kalau kita pakai pennya nih guys, terus gambar ataupun nulis di tablet ini, itu bakalan kayak nulis di atas kertas beneran gitu loh bro. Suaranya tuh kayak gitu loh bro. Nah ini gue coba kasih yang ASMR-nya ya ketika gue nulis ataupun gambar di tablet yang satu ini guys. Bagaimana guys? Kedengeran kan nih suaranya ya? Tapi memang kalau misalkan lu lagi di luar ruangan, di cafe ataupun tempat yang berisik, itu suaranya nggak bakal kedengeran. Tapi kalau misalkan lu lagi ngegambar, nulis gitu ya, di ruangan yang senyap kayak perpustakaan, ruang kerja atau di kamar lu, itu pasti bakal berasa banget guys. Nah, jadi nih kesimpulannya ya, untuk layar Papermate 2.0 ini guys, gua rasa tuh udah cukup banget buat mengakomodir kebutuhan para penggunanya ya. Mau dipakai buat kerja, nonton, belajar, atau untuk jangka waktu yang lama sekalipun, ini akan tetap aman tanpa perlu takut mata lu capek guys dan juga rusak gitu. Tapi mungkin ya sebagian orang kadang ada yang mikir, kenapa kita nggak beli anti gores anti glare dari pihak ketiga untuk ngedapetin hal yang serupa gitu. Cuma kemarin ya gue tuh dikasih tahu sama orang Huawei guys, kalau mereka tuh udah melakukan pengetesan kalau pakai anti gores anti glare pihak ketiga, ini efek anti glare-nya tuh tetap nggak sebagus Papermate display Huawei ini bro. Terus juga ini lebih mudah baret ya karena goresan guys. Sedangkan di layar Huawei ini udah mereka coba pakai stylus dengan tenaga yang agak kuat ditekan gitu guys. Tapi memang nggak ada bekas baretnya nih. Next berikutnya gue akan fokus untuk ngebahas sebuah aplikasi nih guys. Yang katanya tuh mirip ataupun hampir sama kayak Procreate punyanya si Apple. Nama aplikasinya adalah GoPaint. Kira-kira semenarik apa guys aplikasinya? Langsung kita coba nih bro. Jadi guys, aplikasi ini adalah aplikasi untuk menggambar ya, atau mendesain yang dikembangkan oleh pihak Huawei. Banyak banget nih fitur yang bisa lo manfaatin di aplikasi ini bro. Dan yang pasti, ini easy to use banget. Mulai dari yang beginner sampai yang profesional, ini bisa menggunakan aplikasi ini bro. Dan yang terpenting nih ya, kalian tuh nggak perlu lagi beli dari app galeri untuk saat ini. Dan di dalamnya juga nggak ada iklan-iklan nih bro, yang ganggu gitu ya. Nah buat lo semua nih yang belum pernah nyobain aplikasi GoPaint ini guys, saat aplikasinya dibuka, itu lo bisa ke help dan guide ya untuk akses tutorial video maupun teks yang menjelaskan sebagian besar fitur yang ada di aplikasi ini. Jadi gue rasa lo semua nggak bakal bingung lagi deh buat ngegunain fitur-fitur yang ada di sini bro. Menurut gue ini penting banget sih guys, karena di luar sana tuh banyak aplikasi yang nggak cuman berbayar, tapi sulit digunain, sehingga lo harus cari tutorialnya sendiri. Nah, dengan adanya tutorial yang built-in langsung di aplikasi GoPaint ini guys, baik itu secara teks ataupun video, gue rasa aplikasi ini benar-benar jadi beginner friendly banget bro. Kalian juga bisa banget nih milih kanvas sesuai dengan kebutuhan dan juga kesukaan kalian. Ada juga fitur kanvas option ya, jadi kita bisa tentuin jenis kanvas yang mau kita pakai guys. Bisa yang basic, putih biasa gitu ya, bisa juga yang spesial kayak opsi ala kertas gini bro. Jadi gambar kita tuh seolah-olah digambar di permukaan kertas. Nah kalian ini juga bisa adjust sesuka kalian ya, mulai dari pattern, kemudian size, background, sampai color settingnya bisa diatur nih. BTW emang enak ya guys di Huawei ini, soalnya background ala kertas kayak gini tuh gak tersedia built-in loh di Procreate bro. Nah di GoPaint app ini guys juga tersedia lebih dari 100 jenis brush yang bisa digunakan secara gratis nih. Kayak misalkan ada brush buat sketching, painting, watercolor, oil paint, dan juga lain-lain nih. Bahkan ya ada brush dengan tema alam juga guys. Misalkan brush daun gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh capek-capek bikin daunnya satu persatu guys. Kita juga bisa save brush kesukaan kita nih sebagai favorite pastinya. Lo tinggal drag aja nih atau pilih brush ke kiri dan klik tanda bintang seperti ini aja guys. Agar mudah dicari gitu bro. Nah fitur ini ternyata tuh nggak ada guys di Procreate. Ditambah lagi kalian juga bisa banget ya adjust brushnya. Dengan lebih dari 70 settingan yang bisa kalian gunakan nih. Bahkan ya, kalau kalian mau buat brush sendiri, ini juga bisa guys. Dengan cara pilih simbol tambah di bagian pojok kanan atas yang ada di dalam menu brush. Abis itu lo tinggal buat aja nih sesuai dengan keinginan lo semua. Banyak banget variabel yang bisa digunakan nih guys, sehingga memudahkan kalian saat membuat si brushnya nih. Gak cuma itu brody, terdapat juga 5 fitur unggulan di GoPaint ini. Yang pertama tuh ada curve correction. Contohnya nih ya, kalian mau buat garis ataupun bangunan, dan garisnya ini belum sesuai guys. Kalian tinggal atur aja tuh garisnya sampai sesuai. Ini akan ngebantu banget ya pastinya buat lo semua yang suka gambar nih. Selanjutnya ada press to pick a color.
gampangnya bisa di drag aja dan juga drop warna secara instan guys. Jadi kalau misalkan lo pengen pakai warna yang sama dengan warna yang udah dipakai guys, tinggal tekan aja 1 detik nih bro. Habis itu tinggal pilih warna mana nih yang pengen lo pilih. Selain itu kita juga bisa eyedropper warna dari window lain guys. Kita tinggal pakai aja nih fitur import reference, terus pilih gambar lain yang pengen dimunculin sebagai reference dari tablet kita guys. Terus bisa deh kita eyedropper warna dari window lain nih guys. Dan lagi-lagi guys, fitur ini tuh nggak ada di Procreate. Terus ada juga nih color balance yang kalian bisa atur di menu sini guys. Kemudian instant shape. Jadi kalau misalkan lo mau bentuk kotak, bulat, segitiga, ataupun apapun, Deo ini akan langsung merubah bentuknya dengan sesuai bro. Dan terakhir ada willow leaf ya, yang mana kalau misalkan lo mau buat gambar daun, ini udah ada brushnya. Jadi tinggal gerakin aja bentuk daunnya guys, mau kayak gimana, simple banget nih bro. BTW nggak sampai di situ aja sih guys, GoPoint juga udah support yang namanya fitur layer nih, yang mendukung sampai 532 layer, resolusinya 2K dengan 241 layer resolution 4K nih bro. Jadi gue rasa ini lebih banyak banget ya dari si Procreate-nya si Apple nih bro. Kalian juga bisa banget tambahin, ngapus, dan juga mindahin layer dengan mudah nih guys. Kemudian beberapa fitur lain seperti bisa import gambar juga ada nih bro. Terus ada juga symmetry guides buat mempermudah gambar pada 2 sisi, serta fitur time lapse nih ala screen recording. Kurang lebih seperti itu guys, fitur-fitur ataupun kelebihan yang bisa kalian pakai di aplikasi GoPaint. Menurut gua yang paling terpenting adalah aplikasi ini udah pre-install bro dan gratis. Easy to use pula, terutama buat lo semua yang beginner sampai yang profesional, ini juga mudah banget pemakaiannya. Next, sekarang kita bakal lanjut untuk ngebahas masalah aksesoris yang sekarang udah mengalami peningkatan guys. Karena secara koneksi ya, dia tuh udah nggak pakai yang namanya Bluetooth, tapi pakai koneksi yang namanya Neuralink bro. Enaknya nih ya, ketika lo beli Huawei MatePad 11,5S ini guys, lo tuh nggak usah khawatir lagi soal aksesoris yang susah dikoneksiin ataupun koneksinya tuh akan delay. Karena Deo ini jadi tablet pertama loh yang pakai Neuralink stylus dan juga Neuralink keyboard. Dan yang terpenting nih ya, udah banding lengkap saat pembelian guys. Jadi lu nggak perlu lagi tuh beli secara terpisah. Bahkan ya, masih dapat bonus mouse lo guys. Tapi ini masih yang Bluetooth ya. Nah, kelebihan dari stylus Neuralink ini guys, udah teruji lebih dari 10.000 pressure sensitivity. Nah, ini salah satunya yang tertinggi ya guys saat ini, karena stylus Bluetooth itu rata-rata 4-5 ribuan. Dan yang pasti, ini latensinya juga super rendah banget nih. Sementara buat kelebihan keyboard Neuralink-nya nih ya, daripada Bluetooth, yaitu lebih stabil yang jelas guys, secara koneksinya. Dengan resiko terputus saat split mode itu lebih rendah banget, sama minim latensi ini pastinya. Karena buat gue pribadi nih ya, mode split ini tuh sangat banget berguna loh. Soalnya meskipun keyboard dan tablet tidak tersambung secara fisik, kita tuh tetap bisa ngetik secara wireless loh. Terus nih ya, pas kita sambungin lagi ke tablet secara fisik, ini nggak perlu nunggu dikonekin dulu dan pairing ulang bro. Koneksinya tuh serta instan banget berkat si Neuralink ini. Dan buat lo semua yang emang sering banget nih buat nge-notes kerjaan, tugas ataupun hal-hal lain gitu bro. Nah, Huawei itu sekarang udah mengupgrade aplikasi Huawei Notes-nya mereka dengan adanya fitur note recording nih. Kalian tuh bisa banget ngerekam suara sekitar sambil mencatat bro. Bahkan ya, kita juga bisa loh menggerakkan catatan kita. Kita pun juga bisa nih buat nge-playback suara sama bikin coret-coretan bro. Yang jelas berguna banget nih buat catatan saat kuliah ataupun notulen pas kita lagi meeting. Gak cuma itu guys, ada juga color change with lasso nih. Misalkan pas lo lagi nyatet buru-buru gitu ya, terus nggak ada waktu pilih warna brush, ini bisa pakai selection ataupun lasso tools bro. Lalu pilih aja tulisan atau kata yang ingin diubah warnanya guys. Jadi bisa mencatat dulu, baru nanti diedit warnanya gitu bro. Terakhir ada juga quick gesture yang berguna banget nih untuk undo ataupun redo dengan jari kita guys. Tap 2 jari aja buat undo, dan tap 3 jari nih untuk redo. Nah, buat kalian nih yang lagi nyari tablet tapi bisa dipakai buat ngerjain kerjaan kayak misalkan Excel, ini Huawei MatePad 11,5S ini juga udah support yang namanya PC level WPS Office 2.0 guys. Yang juga udah tersedia ya secara gratis tentunya nih. Serta bisa mengakomodir kebutuhan kayak misalkan lu bikin pivot table, kemudian custom margin, ngeprint, dan juga yang lain-lainnya guys. Terus hampir semua fitur Office di laptop ini juga tersedia ya. Ini berbeda dengan software Office versi mobile yang terdapat pada tablet kebanyakan nih bro. Kemudian ada juga nih fitur multi-window yang mana kita bisa ngebuka berbagai window aplikasi berbeda guys. Ukuran windownya juga bisa di-resize ya untuk semakin mempermudah multitasking nih bro. Dan yang paling menariknya nih, ada fitur yang namanya tuh Super Hub, yang mana bisa mempermudah pengguna nih ya buat masukin gambar ataupun teks di PPT, kemudian catatan, dokumen, dan juga lain-lain bro.
Bahkan ya pada saat conference call juga sabi bro. Jadi ketika lagi presentasi nih guys, kita bisa banget dengan mudah buat sign ataupun tulisan secara langsung kayak gini nih. Bagaimana Brodi? Apakah kalian makin tertarik nih buat ngetakis sebuah tablet yang kemampuannya mirip sama laptop? Bahkan ya kalau kita bandingin sama laptop dengan harga di bawah 8 juta, gue rasa Huawei MatePad 11,5S ini jauh lebih fleksibel dibandingkan sama laptop dengan harga tersebut, gitu bro. But don't worry, karena nggak sampai di situ aja Brodi, karena selanjutnya ini gue bakal ngebahas part pendukung lain dari sebuah tabletnya ini, yaitu masalah kamera, baterai, dan juga masalah speakernya bro. Nah, gue rasa untuk part pendukung kayak gini guys, ini Huawei MatePad 11,5S ini udah cukup lengkap banget dengan kebutuhan penggunaan tablet gitu ya. Kayak misalnya kamera depan yang udah berada persis di tengah, jadi cocok banget untuk kebutuhan meeting online ya. Serta kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel nih guys, yang udah sangat cukup lah buat kebutuhan scan dokumen dan juga lain-lain lah. Terus buat speaker, MatePad 11,5S ini juga udah dibekali sama Huawei Hisense 9.0 guys, untuk suara yang lebih keras dan juga jernih gitu bro. Karena pas gue coba ya ketika main PUBG Mobile, itu suara step musuh masih tetap terdengar jelas gitu guys. Walaupun nggak pakai headset nih mainnya. Terus buat dipakai nonton film juga dialog pemerannya terdengar jelas nih guys. Dan nggak kalah gitu ya sama environment di sekitarnya nih. Sedangkan buat baterainya nih guys, dengan baterai 8800 mAh, gue rasa udah sangat cukup banget lah buat kebutuhan sehari-hari. Untuk pengujiannya nih ya, gue pakai buat kebutuhan sehari-hari, kayak misalkan nonton film, main game, ngedit video, sampai meeting online guys, Do ini bisa bertahan sampai beberapa jam loh. Dan buat lo semua nih ya, yang bertanya-tanya aplikasi Google-nya gimana bang? Bisa nggak di tablet si Huawei ini nih? Don't worry guys, karena Doi juga ada support yang namanya untuk beberapa aplikasi Google. Dengan cara buat shortcut ya lewat browser nih. Kayak misalkan buat YouTube ataupun Google Docs, ini bisa berjalan dengan normal kok guys. Kalau untuk Gmail, ini bisa disinkron aja guys ke Huawei Mail. Selain itu kalian juga bisa banget nih download beberapa aplikasi entertainment lewat app Gallery. Misalkan kayak video, WeTV, ataupun mungkin aplikasi editing kayak misalkan CapCut gitu ya, Canva, dan semua aplikasi sosial media lain juga udah lengkap guys di app Gallery. Kurang lebih seperti itu ya brother, review gue soal Huawei MatePad 11,5S ini. Dan menurut gue nih ya, tablet ini tuh mampu menjadi solusi 3 masalah utama tablet saat ini loh guys. Yaitu layar yang kurang aman, aplikasi menggambar yang sulit dipakai dan juga berbayar guys, serta aksesoris yang kadang tuh nggak lengkap dan kurang stabil. Nah di MatePad 11,5S ini guys, layarnya tuh aman banget buat mata. Ada sertifikasi lengkap loh, plus kualitas warna dan juga ketajaman gambar itu tetap bagus banget. Terus kalau kita lihat dari aplikasi gambar GoPen, ini juga udah pre-install ya. Mudah banget juga guys digunainnya. Dan fiturnya ini guys bisa nyaingin Procreate loh menurut gua. Aksesorisnya juga udah lengkap banget nih guys. Karena lo dapat keyboard, stylus, Bluetooth mouse juga dapat nih. Dan juga udah pakai koneksi Neuralink yang nggak kita jumpain nih di tablet lain. So kalau kita bandingin ya sama laptop yang harganya di bawah 8 jutaan guys, gue rasa Huawei MatePad 11,5S ini tuh bisa dikatakan lebih baik lah dari laptop tersebut. Dan kalau kita bandingin ya dengan tablet yang di bawah 8 jutaan, sepertinya Huawei MatePad 11,5S itu tuh masih lebih unggul dibandingkan sama para kompetitornya nih bro. So buat lo semua nih yang pengen ngetakis Huawei MatePad 11,5S ini guys, saran dari gue better lo takis pada saat pre-ordernya aja nih. Dari tanggal 26 Juni sampai tanggal 12 Juli 2024. Kenapa guys? Karena pada saat pre-order lo bisa ngedapetin yang namanya keyboard dan juga stylus Neuralink bro, secara gratis. Plus lo juga akan mendapatkan sebuah mouse. Gue rasa ini menang banyak ya guys. Jarang banget nih sebuah tablet yang lo takis dengan harga 7 jutaan, tapi lo dapat aksesoris selengkap ini bro. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari sebuah tablet dan masih bingung ataupun confused. Mewah pamit. Assalamualaikum.